Oke, Assalamualaikum 12 AKL. Ibu lanjut ya. Video latihan LSP yang selanjutnya. Kemarin kita sampai transaksi 7. Sekarang kita lanjut transaksi berikutnya. Sebelumnya, kita buka dulu mayopnya ya. Kita buka dulu mayopnya. Ini mayopnya dibuka. Klik yes. Nah, ini kita klik open. Kita buka folder yang sudah kita simpan. Klik open. Nah, ini klik OK aja. Nah, kalau ada kayak gini, kita pilih yang ketiga ya. Continue. Oke. Klik ini no. Oke. Nah, di sini Bu mau ngasih tahu nih, caranya kita ngecek sudah sampai transaksi mana ya, gitu. Nah, itu kalau mau ngecek, kita ke bagian account. Nah, di sini ada transaction journal ya. Ini kita klik. Nah, kita klik all. Ini kan ada general, disbursement, receipt, sales, purchase. Kita pilih yang all yang paling ujung ini. Kemudian tanggalnya kita ganti. Tanggal 01 2019 ya. Kita kan 2019. Kemudian tanggal akhirnya 31/12/2019. Nah, di sini semuanya ini adalah rekapitulasi dari data-data yang sudah pernah kita input di Mayop ya. Nah, kita lihat, kita turunin ke bawah nih. Kita turunin ke bawah. Nah, di sini kerekap nih, terakhir kita ngerjain Mayop itu, yaitu tanggal 7/12/2019. Artinya, kita baru menginput data Mayop sampai transaksi tanggal 7, gitu ya. Nah, tanggal 7 tentang apa? Nah, kita bisa lihat di sini, ini tentang credit from NK12. Berarti ini tentang sales return ya. Sales return. Oke, ini kita close aja. Ini untuk ngecek kita udah sampai mana. Sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut ke dokumen transaksi 8. Anak-anak silakan cek soalnya. Dokumen transaksi nomor 8. UD Mardelco. Nah, ini tentang voucher kas kecil. Seperti yang kemarin ya, voucher kas kecil ini udah Ibu pernah kasih tahu caranya. Kita kliknya banking, spend money untuk voucher kas kecil. Nah, kemudian cek akunnya kita ganti petty cash. Cek nomornya kita isi sesuai dengan cek nomor yang ada di soal. Di sini di soal V12-3 ya. Nah, date-nya kita ganti 9/12/2019. Amount-nya sesuai jumlah ya. Amount sesuai jumlah yang ada di soal 1 juta. Oke. Memonya kita isi sesuai dengan keterangan yang ada di soal. Di sini memonya adalah pembelian perlengkapan toko. Kita tulis pembelian perlengkapan toko. Oke. Nah, akunnya ini kita masukkan di baris ketiga ya. Ini akun yang masuk. Jadi akun perlengkapan tokonya apa? Nah, sini kita masukin perlengkapan toko itu perlengkapan, equipment ya, kita masukin. Perlengkapan toko adalah, nah nih, nomor 1-2100 equipment at cost. Ini perlengkapan berarti store supplies. Kalau equipment, peralatan ya, ini store supplies. Kita masukin. Nah, angkanya sudah otomatis masuk ya, 1 juta. Nah, kalau sudah otomatis masuk sini, kemudian kita cek bawah, out of balance-nya sudah 0. Kalau sudah 0, kita record. Oke, nah sampai hilang. Kalau sudah, kita cancel. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke dokumen transaksi 9. Dokumen transaksi 9 ini adalah bukti pengeluaran kas. Kita cek di keterangan. Di keterangannya adalah faktur. Berarti ini bukti pengeluaran kas dikarenakan faktur. Caranya gimana kalau faktur? Kita masuk ke menu purchase, kemudian pay bills ya. Ini untuk pengeluaran kas faktur.
Oke, jangan lupa yang atas ini, cek akunnya kita ganti jadi cash in bank karena pengeluaran kas. Kemudian, supplier-nya kita masukin. Siapa di soal? Di soal supplier-nya adalah PT Tiara. Nah, cari PT Tiara, use supplier. Cek nomornya kita ganti ya, nak. Kita ganti BKK 12-3. Date-nya kita ganti tanggal 9/12/2019. Oke, amonnya berapa? Amonnya sejumlah yang disoal 23.100.000. Oke. Ada diskon nggak? Kita lihat di keterangan. Tidak ada diskon ya. Kalau nggak ada diskon berarti kolom diskon kita abaikan. Kita klik yang amount update-nya. Nah, ini udah muncul otomatis karena kita tadi di amount-nya atas sudah ngeklik. Jadi pas kita klik amount update yang ini, dia udah otomatis. Nah, kita enter sampai out of balance yang bawah ini 0. Ya. Nah, ini kan sudah 0 out of balance-nya, berarti sudah oke. Kita record sampai hilang ya. Nah, kalau udah hilang gini artinya sudah kesimpan. Nah, habis itu kita cancel. Kembali ke comment center. Oke, kita lanjut. Dokumen transaksi nomor 10. Dilihat. Dokumen transaksi 10 ini adalah apa nih? Faktur ya. Faktur apa? Faktur penjualan atau pembelian? Karena di sini kop suratnya adalah kop surat PT Supplier, ya, PT Putri, bukan PT Udemar Delco ya. Artinya ini adalah faktur pembelian. Berarti ini faktur pembelian ya, nak. Gimana caranya kalau ada pembelian? Kita masuk ke menu purchase, kemudian kita klik enter purchase ya. Purchase, enter purchase. Karena ada pembelian masuk, kita klik enter purchase. Oke, ini teks inklusifnya kita hilangkan dulu. Kemudian di sini layout-nya masih salah ya. Untuk enter purchase dan enter sales, layout-nya harus kita ganti dengan layout item. Nah, di mana gantinya? Nih, di paling bawah. Di paling bawah sini ada layout, kemudian ada item. Nah, ini kita klik OK aja. Sip. Oke, supplier-nya kita masukin dulu. Siapa di sini supplier-nya? PT Putri. PT Putri. Terminnya dimasukin ya, karena ini fakturnya harus pakai termin. Di soal terminnya enter 30, berarti di sini payment is due-nya kita ganti in a given of days. Kemudian balance due days-nya kita isi 30 karena di soalnya M30. Kita klik OK. Nah, di sini berubah dia jadi net 30. Paham ya? Selanjutnya nomornya. Nomor dokumennya berapa tuh? Lihat, di sini nomornya F05 di soal. Kita klik F05. Tanggalnya, tanggal 10 Desember 2019 ya. 10, 12, 2019. Oke. Nah, kemudian kita isi apa aja yang kita beli. Lihat di soal bagian quantity. Di quantity tuh, yang dokumen transaksi. 10 ya. Di quantity-nya itu yang kita beli 11. Produknya itu Portage. Kita klik Portage. Kemudian price-nya berapa? 16 juta ya. Kita ketik 16 juta. Price ini selalu mengikuti soal. Nah, kemudian lanjut. Kuantitinya 8 untuk satelit. Kita klik satelit use item. Kemudian price-nya berapa? 12.500.000. Oke. Nah, kita lihat lagi ada frag pad-nya nggak? Ada nih. Frag pad-nya berapa? 1 juta. Berarti di kolom frag ini, yang paling bawah ini, kita isi 1 juta. Nah, PPN-nya jangan lupa diganti NT yang bawah ya. Oke, kita use text box. Nah, sebelum kita record, kita cek dulu jumlahnya. Udah sama belum dengan total amount nih? Di bawah ada total amount, total jumlah. Total amount-nya 304.600, betul ya? Sama ya? Oke, kalau sudah kita record. Nah, di sini diminta untuk masukin
akun frag-nya, nak. Kita klik OK aja ya. Nah, sini kita masukin akun frag-nya, frag apa? Kalau pembelian, frag pet ya. Nih, frag pet. Kalau kalian lupa, lihat aja di soal. Di soal kan ada tuh, frag pet atau frag collected. Nah, kita use account. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah kita record lagi sampai hilang. Nah, kalau kayak gini udah kesimpan, terus kita cancel. Nah, sip. Lanjut lagi ke dokumen transaksi berikutnya. Kita masuk ke dokumen transaksi 11. Dokumen transaksi 11 ini adalah nota kredit. Jadi kan tadi kita beli. Ternyata pas kita beli ada yang harus kita kembalikan barangnya. Bisa jadi salah atau bisa jadi barangnya rusak. Jadi ini kita return atau kita kembalikan ya, namanya nota kredit. Ini return pembelian karena di atasnya itu adalah KOP PT Putri, bukan UD Mardelco gitu ya. Nah, ini adalah return pembelian. Gimana caranya return pembelian? Itu hampir sama kayak tadi di pembelian, kita klik purchase, kemudian kita klik enter purchase. Supplier yang kita masukin PT Putri. Nah, terminnya untuk return tidak perlu diubah ya, nak. Kemudian purchase nomornya kita ganti sesuai di sini NK-1. NK-1. Date-nya tanggal berapa? Lihat di soal tanggal 11 bulan 12 2019. Nah, yang berbeda saat mengisi return, di bagian bill ini kalian tulis minus ya. Di soal kan 1, berarti min 1. Min 1. Pakai tanda strip ya. Min 1 untuk barang apa? Untuk portage. Kita masukin use item. Price-nya berapa? Price-nya 16 juta. Sip. Terus yang bawah. Yang bawah ini min 2 ya. Jadi kita tulis min 2. Untuk satelit. Kita klik satelit. Use item. Oke, price-nya berapa? 12.500.000. Sip. Nah, di sini udah selesai ya. Nah, kita lihat totalnya. Total jumlahnya. 45.100. Di sini total amount-nya 45.100, betul ya. Nah, kalau sudah kita record. Kita record nih. Yang penting total amount-nya udah sama, kita record. Nah, kita cancel. Kemudian ini belum selesai. Ingat, kalau transaksi return dia 2 kali caranya. Tadi udah purchase enter purchase, sekarang purchase register. Nih yang atasnya ya, purchase register. Udah, kita masuk ke purchase register, kita ke return and debit nih, nak. Nih, return and debit. Kemudian ini ada nih data kita nih ya, yang tadi kita input 45.100, benar ya. Kemudian kita klik ini, kemudian apply to purchase nih yang bawah nih, apply to purchase. Nah, tanggalnya kita ganti 11 12 2019. ID-nya kita klik ID-nya NK-1 ya. Oke. Di sini tidak ada diskon. Nah, di sini kita klik nih tanggal yang mau kita return. Jadi kan kita return itu untuk transaksi tanggal 10 nih, date 10. Nah, ini amount update-nya kita klik. Tuh. Langsung muncul ya 45.100 dari mana? Dari tadi yang kita input sebelumnya. Kemudian kita enter, nak. Di enter sampai out of balance yang bawah ini 0. Nah, kalau sudah kita record. Oke, selesai untuk return pembelian. Kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 12. Dokumen transaksi nomor 12 ini bukti penerimaan kas ya. Bukti penerimaan kas. Gimana caranya bukti penerimaan kas? Kita lihat dulu keterangannya. Di sini keterangannya pelunasan faktur. Berarti kalau dia menerima kas karena faktur, caranya sales receive payment. Nih kalau ada kata receive itu berarti dia menerima payment pembayaran. Jadi menerima pembayaran dari piutang. Receive payment ya.
Jangan lupa atasnya cek akunnya diganti Cashin Bank. Customer-nya kita masukin Maulana Komputer ya di soal ya. Maulana Komputer. ID-nya kita lihat nomornya BKM 12-3. Date-nya tanggal berapa? Tanggal 12/12/2019. Oke. Amount reserve-nya kita isi ya, Nak. Amount reserve-nya ini sesuai dengan jumlah yang ada di soal 188.600. Oke. Nah, kemudian di baris ketiga ini adalah catatan piutang dari si Maulana Komputer. Nah, ini kan dia bayar piutang. Bayarnya yang tanggal berapa? Kita lihat di keterangan. Tertanggal 6 Desember. Artinya dia bayar yang tanggal 6 nih. Tanggal 6 ya, ini dia tanggal 6 bayar. Kita lihat ada diskonnya enggak? Dikurangi dengan sales return. Oh, itu udah otomatis ya. Kemudian amount update-nya kita klik. Nah, totalnya jadi 188.600. Kita klik sampai out of balance yang bawahnya ini 0 ya. Sampai out of balance yang 0. Kalau sudah kita record. Kita cancel. Oke. Lanjut ya. Ini dokumen 12. Kita lanjut dokumen 13. Dokumen 13 ini nota kontan. Apa itu nota kontan? Nota kontan itu penjualan secara tunai. Jadi dia itu kita menjual barang, tapi kita langsung menerima uangnya. Dia langsung bayar di tempat. Oke, gimana caranya? Karena ini penjualan masuk, jadi kita klik sales, enter sales. Customer-nya untuk nota kontan ini tidak ada, jadi kita bikin ya, Nak ya. Karena dia langsung bayar, jadi udah selesai urusan. Jadi kita bikin customer-nya, kita klik aja tanda panah di sini. Kemudian kita klik new, nih yang paling bawah nih, new. Nah, di sini ada name-nya. Name-nya kita tulis penjualan tunai. Nah, kayak gini aja. Terus kita klik OK. Ya, jadi yang lainnya nggak perlu diisi. Kita tulis namanya aja penjualan tunai, kemudian kita klik OK. Nah, kita klik lagi tanda panahnya. Nah, di sini sudah ada nih penjualan tunai yang tadi kita input ya. Kemudian kita use customer. Ya, jadi namanya penjualan tunai. Terminnya COD karena dia langsung bayar ya, COD. Nah, invoice-nya kita isi sesuai dengan yang ada di soal, nomornya. Nomor KN01. Date-nya kita isi juga sesuai tanggal yang di soal, 13/12/2019. Oke. Oke, nah sekarang ship-nya. Yang dia beli berapa? Nah, di soal ini, bentar, itu soalnya agak ngeblur nih. Oke. Di soal ini, yang pertama 5 untuk si Portage ya. 5 untuk Portage. Kemudian price-nya 18 juta. Oke. Selanjutnya 8 untuk si satelit. Berapa totalnya? 14.500.000. Oke. Dia tidak ada ongkir ya, tidak ada ongkir. Jadi total amount kita lihat di bawah. Total amount-nya 226.600.000 rupiah ya. Nah, ini karena dia penjualan tunai, jadi kita langsung ketik pay today nih di bawah sini nih. Nih yang ini ada kata-kata pay today atau bayar hari ini. Berarti ini kita ketik ya. Kita ketik pay today-nya sebesar total amount yang di atasnya atau jumlah yang ada di soal ya. Ulangi, jadi untuk penjualan tunai paid today yang ada di bawah ini diisi ya, diisi sesuai dengan jumlah yang ada di soal atau total amount yang atasnya. Kita isi ya 226.600. Maaf, Ibu salah input. 226.600. Oke. Nah, kita enter 226.600. Nah, sehingga
ketika kita ngeklik pay today ini, balance due yang paling bawah ini jadi 0. Ya, balance due-nya jadi 0. Kenapa? Karena dia sudah bayar. Kalau biasanya balance due-nya tidak 0 karena masih utang, ya faktur. Kalau ini dia nota kontan, jadi dia langsung bayar, balance-nya langsung 0. Oke, kalau sudah kita record, nah. Sampai hilang, kemudian kita cancel kembali ke comment center. Paham ya untuk nota kontan? Kita lanjut ke dokumen transaksi 14. Ini adalah bukti penerimaan, bukti penerimaan kas. Lihat keterangannya, keterangannya faktur, berarti menerima kas dari pembayaran faktur. Oke, seperti sebelumnya, ini berarti caranya sales receive payment. Nah, atasnya jangan lupa kita ganti cash in bank. Customer-nya kita isi sesuai dengan yang ada di soal. Customer-nya si Maulana Komputer. Kita klik ya. Oke, nomor ID-nya, nomornya diganti sesuai dengan yang ada soal. BKM 12-4. Date-nya kita ganti sesuai yang ada di soal juga. 14 Desember. Sebentar. 14 garis miring 12 garis miring 2019 ya, nah. Amount reserve yang atas ini kita isi. Amount reserve-nya 28.600. 28.600. Oke. Nah, ini pembayaran, kita menerima pembayaran tanggal berapa? Lihat di soal. Tertanggal 29 November. Berarti ada diskonnya nggak nih? Plus PPN outcome. Udah kita tikin aja. Oke, berarti di sini kita klik amount update-nya. Nah, muncul ya 28.600. Enter sampai out of balance yang bawahnya ini 0. Kemudian kita record. Sip, kita cancel. Nah, gampang ya, karena ini udah sebelumnya udah sama modelnya. Lanjut, kita ke dokumen nomor 15. Dokumen transaksi 15 ini bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas ini pembayaran PPN, bukan faktur ya. Berarti kalau bukan faktur, kita masuknya ke banking, spend money. Jangan lupa atasnya kita ganti cash in bank karena ini pengeluaran kas. Nah, cek nomornya kita isi. BKK 12-4. Date-nya tanggal berapa? Tanggal 15 D15 garis miring 12 garis miring 2019 ya. Amount-nya kita isi. Berapa jumlah yang dibayar? Yaitu 1.500.000. Kita klik 1.500.000. Memonya, pembayaran PPN bulan November. Pembayaran PPN bulan November. Nah, untuk akunnya ini, kita masukin akun expense payable ya. Kemarin Ibu sama Bu Tri udah sepakat. Untuk soal nomor 15, tanggal 15 ini, akunnya yang masuk adalah expense payable. Atau pembayaran PPN bulan November. Karena bulan November, jadi jatuhnya masih utang ya, nak. Expense payable. Maaf, PPN payable. Nih, PPN payable. 1.500.000. Oke, ya. Kalau beban utang kan expense payable. Karena ini PPN, utang PPN, jadi PPN payable. Nah, out of balance-nya sampai 0, ya. Kemudian kita record. Dah, kita cancel. Oke, lanjut lagi transaksi nomor 16, voucher kas kecil. Sama ya, banking, spend money. Atasnya bukan cash in bank, tapi petty cash, karena dia kas kecil. Cek nomornya kita isi. V12-4. Oke, date-nya kita ganti tanggal 17/12/2019. Amount-nya berapa? Amount-nya 1 juta. Memonya diisi sesuai dengan keterangan yang ada di dokumennya. Keperluan pribadi ya. Nah, keperluan pribadi apa tuh akunnya?
Akun yang masuknya adalah akun Prive ya, Prive atau drawing. Jadi kalau nggak ada Prive, drawing. Kita lihat di sini adanya apa? Di sini adanya Ruhdiana Drawing ya. Kita masukin Ruhdiana Drawing, use account. Nah, di sini amount-nya langsung muncul 1 juta. Nah, kita enter sampai out of balance yang bawahnya itu 0. Kalau sudah kita record. Kemudian kita cancel ya, nak. Oke. Kita lanjut lagi. Dokumen transaksi 17 ya. Tadi kan 16. Oke, benar. Sekarang 17. Sebentar, Ibu cek soalnya. Ya. Dokumen 17 ini faktur. Faktur apa nih? Penjualan atau pembelian? Nah, karena di kopnya ada tulisan kopi dan nama UD Mardelco, berarti ini adalah faktur penjualan. Gimana caranya faktur penjualan? Kita klik sales, kemudian enter sales. Customer-nya kita masukin di situ kepada yang terhormat siapa? Ilham Komputer. Nah, cari Ilham Komputer nih, ketemu. Kita use customer. Terminnya juga ikutin yang ada di soal. Nah, kita klik terminnya ya. Di soal, dia minta terminnya 2/10 N/30. Berarti, di sini payment is due-nya kita isi in a given. Diskon day-nya itu berapa hari diskon dapat persenan diskon. Kan dia bilang 2/10. Berarti, selama 10 hari bayar, kalau dia bayar duluan selama 10 hari, dia dapat diskon 2%. Berarti diskon day-nya 10 hari ya. Balance due-nya, batas pembayarannya sampai kapan? N/30. Berarti batas akhirnya 30. Kemudian, diskon for early payment. Jadi kalau dia bayar 10 hari pertama, dia dapat diskon berapa? 2%. Kita ketik 2. Paham ya? Jadi di sini dia dapat diskon 2%, diskon for early payment, ketika dia bayar diskon day-nya 10, jadi masa diskonnya 10 hari. Nah, kalau udah lewat dari 10 hari, dia udah nggak dapat diskon. Tapi dia batas akhir pembayarannya kapan? Sampai 30 hari, gitu ya, nah. Kita klik OK nih. Nah, ketika klik OK, di sini tulisannya 2%, 10, N, 30, net 30. Udah sama ya kayak di soal. Kemudian invoice-nya kita ganti, jadi nomornya F12-2. Date-nya juga kita ganti. Date-nya tanggal 18 bulan 2, tanggal 18 bulan 12 2019. Oke. Ship-nya kita masukin. Dia beli jual apa aja nih? Pertama 6, kita ketik 6. Item number-nya untuk 6 ini untuk si portage ya. Kita tap lagi, price-nya sebesar 18.500. Oke. Kemudian bawahnya 4. Kita tap lagi. 4 itu untuk si satelit ya. Klik satelitnya, use item. Sebesar berapa? 15 juta. 15 juta. Oke. Ada freight-nya nih, ada freight collected atau ongkirnya sebesar 2 juta. Kita masukin di kolom freight yang bawah ini 2 juta. Jangan lupa PPN-nya kita ganti NT. Karena ongkirnya tidak pakai PPN. Oke, dah. Kita lihat total amount-nya dulu, nak. Total amount-nya sama total jumlah yang di soal sudah sama belum? Di soal 190-100. Sama ya? 190 juta, 100 ribu. Oke, kalau sudah sama ini kita record. Kemudian kita cancel. Oke, kita lanjut lagi dokumen transaksi 18. Dokumen transaksi 18 ini adalah bukti pengeluaran kas ya. Kita lihat keterangannya faktur, berarti pengeluaran kas dikarenakan pembayaran faktur. Ini kita ketiknya purchase, kemudian kalian klik pay bills ya. Nah, jangan lupa cek account yang atas diganti casing bank. Nah, kemudian supplier-nya kita masukin
suppliernya itu siapa? Si PT Putri. Kita langsung PT Putri ya. Oke, cek nomornya. Kita isi sesuai dengan nomor yang ada di soal. BKK 12 min 5. Date-nya kita ganti. Date-nya kita ganti sesuai dengan di soal 18, 12, 2019. Monnya apa nih? Monnya jumlahnya ya. 259.500. Oke. Ada diskonnya? Nggak ada ya. Berarti kita langsung ke amount update. Kalau nggak ada diskon, kita klik amount update-nya. Muncul ya 259.500. Enter sampai out of balance yang bawahnya 0. Oke, kalau sudah kita record. Kemudian kita cancel. Oke, selesai. Oke, sampai sebentar Ibu. Sampai di sini dulu ya, kita close. Kemudian quit no report. Berarti tadi sampai transaksi berapa nih, Nak? 18 ya. Quit no report. Nah, kalau ada kayak gini, no aja. Oke, kita sampai transaksi 18 dulu. Setelah itu nanti Ibu kirim lagi supaya nggak kelamaan nanti nontonnya jadi bingung kalian. Jadi nanti kita lanjut lagi dokumen berikutnya ya di video berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.